Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ole, Jawara UTBK. Pada kesempatan ini, saya akan kembali membahas soal yang berkaitan dengan TO ke-10. Pada sesi ini, saya akan membahas materi soal berkaitan dengan pemahaman, membaca, dan menulis. Sebagaimana kita ketahui, pada bagian ini kita dituntut untuk membaca secara cermat dan teliti dalam durasi waktu yang terbatas. Nah, bersama saya Sri Marianti, berikut pembahasannya. Nah, untuk soal nomor 21 sampai 25 ini terfokus pada satu teks dari 4 paragraf. Untuk soal seperti ini, silakan dibaca baik-baik, teliti, dan cermat. Kemudian, maksimalkan waktunya hanya 1 sampai 2 menit untuk memahami poin penting pada soal pertama. Dengan soal pertama di sini adalah hal yang bukan merupakan fakta dari bacaan berikut. Nah, kita tahu sendiri kalau fakta itu adalah lawan dari opini. Nah, ciri-cirinya, hal apa saja yang berkaitan dengan fakta? Mari kita ulas berikut. Nah, berkaitan dengan fakta bahwa dia lawan dari opini, ciri-cirinya adalah objektif, bukan sudut pandang sendiri ya. Kemudian pasti, berkaitan dengan data-data, bukan opini atau pendapat, dan bukan perkiraan. Ya, jawaban untuk nomor 1 ini adalah A. Kenapa? Karena yang A ini di dalam teksnya itu bertentangan atau tidak sesuai dengan data. Dengan rincian sebagai berikut. Bisa diperhatikan paragraf 1 untuk poin C, paragraf 3 untuk B dan E, dan paragraf keempat untuk D. Sementara untuk A, tidak kita temukan data secara cermat di dalam teks. Ya, berikutnya masih pada persoalan yang sama dari teks yang tadi di awal. Untuk soal 22 ini berkaitan dengan makna kata. Nah, di sini ada kata besutan. Terlebih dulu kita harus tandai nih. Besutan ada di paragraf keberapa? Nah, besutan ada di paragraf terakhir, di kalimat kedua terakhir. Nah, makna besutan secara denotasi adalah ya dari kata kerja membesut, menggosok, menghilangkan, memperhalus, dan memperbaiki. Tapi makna besutan di sini lebih ke makna kias yang digunakan, sehingga padanan yang tepat untuk seorang Seth Rosen ini mengisahkan berarti lebih ke arahan. Arahan berarti jawabannya adalah B. Ya, baik, berikutnya adalah masih dari teks yang sama, tapi soalnya adalah berkaitan dengan topik. Ya, diingat-ingat kembali, kaitan dengan topik itu diperinci lagi bahwa topik selalu nempel dengan ide pokok atau inti paragraf. Ya, terlebih dahulu kita harus tentukan inti paragraf dari teks ini kira-kira apakah paragraf pertama ini didukung, dijelaskan, disimpulkan, atau ditentang. Nah, untuk mengetahui, dilihat secara saksama dari teks ini. Ketika teks ini didukung oleh paragraf yang lainnya, nah maka kita temukan bahwa ini termasuk paragraf deduktif. Artinya, karena kalimat lain yang mengerucut mendukung paragraf 1, nah berarti topiknya berada di paragraf 1. Nah, topik tidak akan lari dari ide pokok atau selalu terikat dengan ide pokoknya. Jika di awal, maka di awal. Jika di akhir, maka di akhir. Atau kalau ditentang, berarti di pertengahan. Di jawaban topik yang tepat ini adalah D. Nah, berikutnya masih soal yang sama. Nah, tapi di sini adalah salah satu kemungkinan yang menyebabkan Korea Utara melakukan peretasan terhadap Sony adalah pertanyaan seperti ini sifatnya adalah 5W plus 1H, berarti tersurat dari teksnya. Nah, jadi kita tandai kalimat itu ada di paragraf keberapa. Nah, pertanyaan yang sesuai dengan yang poin tadi
adalah ada di paragraf keempat. Nah, di paragraf keempat ini jadi jawaban yang tepat untuk menjawab persoalan ini adalah yang D. Nah, berikutnya hal positif yang dapat diambil dari kejadian pada bacaan di atas. Nah, ini juga disesuaikan dengan teks. Teks yang tersebut mengarah kepada teks paragraf keberapa? Nah, kita lihat pastikan untuk teks ini pertanyaan tentang tanggapan hal positif. Ya, kita temukan pada paragraf ketiga sesuai dengan tadi yang ditandai dengan warna merah ya. Jadi kita mendapatkan hal-hal positif itu sesuai jawaban. Nah, hal positifnya adalah kejadian pada bacaan di atas adalah penyampaian informasi rahasia dengan memberi nama yang tidak mudah ditebak, sehingga nanti jawabannya di E. Ya, jawabannya adalah menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menyimpan informasi rahasia seperti data login dan password di tempat yang aman dengan nama yang tidak mudah ditebak. Ini kita temukan tadi di paragraf keempat dan kalimat 4, 5 di paragraf ketiga. Nah, berikutnya adalah soal nomor 26 sampai 30 dari teks yang sama. Nah, kita lihat dengan saksama, kemudian amati, dan ingat poin-poin penting yang dibahas di dalam paragraf ini. Nah, untuk soal ini, kita nanti lihat. Nah, soal di pertama adalah soal berkaitan dengan simpulan dari bacaan di atas. Nah, sebagaimana kita ketahui, bahwa simpulan itu berbeda dengan gagasan utama. Karena apa? Karena kalau gagasan utama mengikuti kalimat utama, sementara simpulan adalah komentar atau tanggapan terhadap teks dengan menggabungkan antara topik dengan poin-poin penting. Dan salah satunya adalah bagian uraian terakhir dengan topik. Nah, di sini berkaitan dengan judul, karena judul biasanya mewakili isi paragraf. Kemudian cari pokok atau ide pokoknya. Nah, jika tidak memiliki judul, maka cari juga ide pokoknya tiap-tiap paragraf mengarah kemana. Dari ide pokok ini nanti bisa ditentukan untuk penggabungannya adalah di bagian awal dan akhir. Jadi kesimpulan yang tepat untuk bacaan ini kita akan saksama lihat bagaimana tarikan kesimpulan dari awal dan akhir paragraf. Ya, untuk menentukan jawabannya, kesimpulan dapat diambil dari bacaan adalah ya yang A. Jadi seni bermanfaat sebagai sarana terapi dengan cara menggabungkan awal dan akhir paragraf. Kenapa kita ambil awal dan akhir? Karena paragraf ini termasuk paragraf yang didukung oleh paragraf-paragraf yang lainnya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah soal nomor 27. Masih dari teks yang sama. Nah, di sini adalah pernyataan di bawah ini sesuai dengan bacaan di atas. Berarti ini poin 5W plus 1H. Nah, untuk soal seperti ini, tinggal disesuaikan aja. Dan jawaban yang tepat, yang mendukung sesuai dengan teks ini adalah yang E. Maka pernyataannya adalah terapi seni merupakan bentuk penyembuhan dengan menggunakan proses kreasi seni. Dan yang lainnya tidak sesuai dengan teks. Ya, soal berikutnya untuk teks yang masih sama, ini bagian teks kedua adalah berkaitan dengan tema. Tema yang cocok untuk bacaan di atas ini hampir mirip dengan topik. Nah, kita bahas satu-satu. Jika jawaban A, air seni berbeda. Nah, terapi air seni, nah di sini pembahasan bukan mengenai air seni. Kemudian seniman terapi juga bukan pelakunya adalah seorang seniman gitu kan. Yang D juga terapi untuk seni tidak perlu diterapi ya, karena bukan bermajas personifikasi ya di sini. Kemudian yang E-nya bagian terakhir adalah konteks tersebut seniman bukan merupakan objek pembicaraan. Jadi yang tepat itu adalah sasarannya adalah seni yang digunakan dalam media terapi. Jadi yang lebih tepatnya adalah ya tema yang cocoknya C. Berikutnya masih soal yang sama.
Berdasarkan bacaan di atas, yang tidak termasuk penyakit degradasi memori adalah, nah lagi-lagi ini adalah pernyataan yang berkaitan dengan 5W plus 1H. Berkaitan dengan soal seperti ini sifatnya bonus ya, karena kita harus teliti di bagian mana soal ini didapat. Nah ini bisa dilihat dan disimak baik-baik. Penyakit degradasi memori ada di bagian penyakit apa saja, dan yang tidak ditunjukkan adalah kanker. Bagian berikutnya adalah manfaat dari terapi yang dibahas pada bacaan di atas kecuali. Ketika kecuali, nah jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencoret kata kecuali, kemudian kita menambahkan kalimat di bukan manfaatnya ya, karena bentuk positif jadi negatif. Nah, poin-poinnya ini dan jawaban yang tepatnya yang mengarah kepada bukan manfaat dan tidak ditemukan di dalam teks adalah mengatasi masalah cacat fisik pasien. Ya, ini soal berikutnya untuk nomor 31 sampai 35. Dipahami baik-baik. Ya, silahkan memaksimalkan waktu untuk membaca, kemudian ingat-ingat poin pentingnya dan nanti kaitkan dengan soal yang tersedia. Nah, dari rangkaian soal ini, ada soal berkaitan dengan pemakaian huruf yang salah pada bacaan di atas. Nah, ketika berkaitan dengan huruf, maka bagian pemahamannya adalah mengenai penulisan huruf kapital. Ya, apakah perlu dikapitalkan atau tidak? Ya, ini seperti paparan di sini, yang A mobilitas kecil ditulisnya. Ya, yang B, fibromialgia ini diambil dari kata serapan, ketika dia masih asing berarti dimiringkan, tapi tidak usah kapital. Yang C, jurnal ergonomik tadi di dalam soal itu dimiringkan, ini tidak dimiringkan, sebenarnya sudah dimiringkan di dalam soal, jurnalnya kecil, sama seperti penulisan koran majalah. Zaman kecil, baroknya yang kapital, performa juga kecil. Jadi, permasalahan di sini yang salah adalah penulisan nama penyakit, karena di sini dia sudah diserap dan bukan termasuk judul atau hal penting yang dibahas di dalam teks dan sifatnya kaitkan dengan kata biasa. Nah, ini gagasan utama pada kalimat ke-6. Ketika berbicara dengan gagasan utama pada satu kalimat, berarti nanti sudah ada arahannya. Nah, kita tahu bahwa mencari gagasan utama sama dengan inti kalimat, berarti S dan inti P-nya harus diambil. Nah, yang dihitamkan itu adalah untuk inti. Nah, untuk bagian berikutnya adalah pernyataan tidak sesuai dengan isi bacaan. Nah, ini juga dikaitkan dengan teks yang sudah tersaji. Berarti ketika berbicara dengan pernyataan tidak sesuai, berarti yang tidak terdapat di dalam teks. Nah, kita lihat dengan saksama bagian mana yang tidak sesuai dengan teks tersebut. Untuk jawabannya, soal-soal seperti ini berarti kita harus melihat relevansi dengan kalimat. Nah, di sini ada beberapa pernyataan yang sesuai, yang tidak, ternyata yang tidak ditemukan di dalam teks adalah yang E, yaitu musik dengan irama tenang dapat memengaruhi suasana hati. Nah, sementara yang A, B, C, dan D itu semua secara tersurat ada di dalam teks. Sementara satu lagi tidak ditemukan. Nah, berikutnya adalah soal yang berkaitan dengan kalimat tidak efektif. Nah, harus kita pahami lagi kalimat tidak efektif itu apa. Yang pertama kali memang clue dari efektif itu singkat, padat, jelas, atau hemat kata, tepat makna. Nah, di sini yang diwarnai adalah nomor-nomor yang dituju tadi, yang tidak efektifnya yang mana, seperti itu. Nah, kita lihat baik-baik yang mana jawaban untuk mengarah ke ketidak efektifan. Nah, jadi ciri-cirinya seperti yang sudah terpampang di sini. Yang paling penting adalah hemat kata tepat makna atau diksinya tepat. Dan ada unsur S dan P. Dan jawaban yang tidak tepat adalah nomor 2. Karena apa? Kita lihat tidak hanya dapat membuat seseorang bersenandung dan menggerakkan badan, itu masih keterangan.
juga dapat membantu. Nah, siapa yang dapat membantu? Subjeknya tidak ditemukan. Sementara di situ predikatnya kata membantu. Sehingga di kalimat intinya belum jelas unsur subjeknya. Maka ini tidak dikategorikan juga sebagai kalimat efektif. Nah, kita lihat di kalimat kedua tidak efektif. Kalimat keempatnya, subjeknya itu sebuah studi, kemudian menemukan predikatnya. Kalimat berikutnya itu ada mobilitas dan meningkat. Kemudian jurnal agronomi, kemudian mempublikasikan, dan yang terakhir adalah manfaat musik lainnya adalah. Seperti itu. Jadi semuanya memiliki unsur S dan P kecuali yang D. Nah, berikutnya adalah soal sama masih dari teks tersebut, yaitu kata berimbuhan yang dalam bacaan itu benar, tapi kecuali berarti artinya tidak benar gitu. Nah, kita cari yang tidak benar. Ini sudah diarahkan di kalimat 2, 6, 7, 8, 9. 7, 8 ya, maaf. Nah, untuk yang kata berimbuhan yang salah ya, seperti halnya kita ketahui bahwa publikasi itu adalah KTSP. KTSP itu huruf dasar KTSP yang berhadapan dengan vokal, kemudian ada alomorf dari me dan pe, maka halus dulu. Contohnya mempublikasikan huruf kedua U, maka mempublikasikan. Sementara ketika KTSP-nya huruf keduanya konsonan, maka alomorfnya masih tetap mempertahankan bunyi KTSP. Contohnya kristal, mengkristal, tradisi, mentradisi, dan seterusnya. Nah, di sini yang salah adalah yang B. Harusnya bukan mempublikasikan, tapi mepublikasikan. Karena menggerakkan kan betul, terfokus betul, mempunyai betul, memperbaiki juga betul. Jadi yang kurang tepat adalah yang B. Nah, berikutnya 5 soal terakhir dari soal pemahaman dan kemampuan membaca ini adalah, ya ini membahas tentang kalimat atau kata yang harus diperbaiki atau tidak diperbaiki. Ya, ada 5 soal dari 36 sampai 40. Kita simak dengan teliti dan perhatikan baik-baik kata yang ada di nomor 36. Kata dengan. Apakah di sini kata dengan perlu diperbaiki? Nah, apakah perlu diperbaiki selama ini? Nah, perhatikan paragrafnya. Nah, selama ini mungkin Anda seorang penikmat dunia seni dengan rajin datang ke gedung-gedung pertunjukan. Ketika memakai preposisi dengan, artinya ini adalah kata yang tidak padan atau tidak padu. Kenapa? Karena di sini ketika seni dengan rajin berarti artinya sudah mengkategorikan orang itu adalah penikmat seni yang rajin gitu ya. Nah, lebih tepatnya adalah bagaimana supaya jadi padu? Nah, karena di sini sudah ada predikat datang, berarti artinya dia kalimatnya harus diperluas. Jadi ganti kata dengan yang. Sehingga jelas bahwa penikmat dunia seni yang rajin. Nah, berarti artinya kalimat ini diperluas, bukan dipertegas dengan kata dengan. Karena kalau dengan itu adalah cara. Artinya ya harus diperbaiki. Yang berikutnya nomor 37 adalah teater. Teater itu berasal dari bahasa serapan. Nah, seharusnya haknya hilangkan. Jadi yang lebih tepatnya ya tepat sekali. Jadi untuk soal seperti ini, nah berarti jawabannya adalah C, tidak baku. Kenapa? Karena penulisan yang masih sama dengan bahasa aslinya, dia harus dimiringkan. Karena dia masuk ke kategori kalimat kata asing. Tapi kalau sudah diserap, berarti dia mendapatkan penyesuaian. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan kata psikologis. Nah, kata psikologis di sini apakah perlu diperbaiki? Nah, kita lihat konteksnya. Arti dari psikologis berarti apa ya? Nah, di sini psikologi itu sendiri berkaitan dengan proses mental, sementara psikologis berkenaan dengan sifat psikologinya. Seperti itu. Sementara psikiater adalah orang yang menangani berkaitan dengan kejiwaan, kalau psikis itu jiwanya. Jadi masing-masing kata memiliki masing-masing padanannya. Nah, kira-kira kata ini tepat tidak untuk konteks teks di situ ya? Kita harus lihat padanan katanya. Apakah memang kata yang diperlukan adalah psikologis, psikologi, psikiater, atau psikis?
Nah, jadi ya sahabat oleh bisa membandingkan perbedaan antara masing-masing definisi meskipun memang berasal dari satu kata yang sama. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A, tidak perlu diperbaiki. Baik, berikutnya masih dari soal yang sama. Nah, di sini ada kata bagi. Bagi yang masih belum melakukan ya tidak ada salahnya Anda membuat jadwalnya. Nah, bagi ini termasuk apa? Nah, bagi itu termasuk preposisi. Preposisi yang padanannya harus kita ingat. Preposisi yang menghalangi keberadaan subjek. Jadi ketika ada bagi yang kehilangan buku catatan, nah itu berarti subjeknya tidak jelas. Jadi sebaiknya bagaimana? Buang kata bagi. Jadi lebih tepatnya adalah menggunakan kata yang langsung saja. Jadi yang itu sudah mengarah ke orang. Nah, di sini jawabannya adalah karena bagi termasuk preposisi, maka dari awal sampai akhir berarti preposisi, tidak ada subjeknya dan tidak jelas subjeknya. Maka bagi hilangkan dan koma juga hilangkan. Jadi yang masih belum melakukannya tidak ada salahnya Anda membuat jadwalnya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Ketika dia preposisi berada di depan subjek dan tidak ada pembatas, maka kalimat itu masih berupa keterangan. Dan ada 4 kata preposisi yang tidak boleh di depan, bagi, kepada, yang, dan tentang. Oke. Nah, ini soal terakhir dari pembahasan ini adalah sedari. Kata sedari kita ketahui ada padanannya dengan kata apa ya, nanti kita dibahas. Di sini ada sedari sekarang. Nah, bisa jadi sedari itu adalah akronim sejak dari. Nah, ketika ada sedari dan sekarang, maka dia melakukan kesalahan atau pleonasme mengulang kata. Nah, di sini ada hiperkorek, ada pleonasme, kemudian ada redundansi. Masing-masing harus kita pahami dulu. Nah, pahami dulu. Apa kebutuhan kalimat ini? Apakah diperbaiki karena kesalahan, ataukah berlebihan, ataukah mengalami kelebihan makna atau lebay, seperti itu. Nah, jawabannya adalah ya kita lihat hiperkorek adalah harus dikoreksi karena dalam KBBI adalah yang sifatnya harus rapi atau sempurna dan harus diperbaiki. Sementara pleonasme itu berlebihan. Berlebihannya dalam 3 hal. Bisa penggunaan dalam sinonim kelompok kata, katanya biasa di sini ada kata waktu ya, kemudian berkaitan dengan bentuk jamak, ketika ada nomina diikuti oleh para ibu-ibu itu tidak benar, ketika para ibu atau ibu-ibu itu jadi benar, dan terakhir kata tugas, maju ke depan, mundur ke belakang, naik ke atas, seperti itu. Nah, sementara satu lagi adalah berkaitan yang padanannya sama dengan pleonasme, yaitu di sini adalah pembahasan tentang redundansi. Nah, untuk redundansi itu sendiri, pembahasannya akan hampir mirip sama, bukan nyaris sama dengan pleonasme, malah redundansi hampir tidak bisa dibedakan. Nah, karena apa? Di sini kan keluahan atau kelebihan makna dari untuk penyampaian informasi dari ya sepertinya kemeja berwarna putih tanpa menyebutkan warna juga putih itu udah menyatakan warna sangat sekali, sumpah dan seterusnya. Nah, redundansi sekilas mirip pleonasme, tapi pleonasme lebih umum, berkaitan tadi dengan waktu bisa, dengan jamak bisa, kemudian dengan kata tugas bisa. Tapi kalau yang ini diarahkannya seperti yang ada di dalam teks. Jadi ketika ada jawaban redundansi dan pleonasme beriringan, maka diperhatikan ke arah mana. Lebih tepatnya kalau dua hal ini muncul, lebih tepatnya jawabnya adalah pleonasme, karena pleonasme itu mencakup redundansi, seperti itu. Tapi biasanya untuk redundansi dan pleonasme tidak akan beriringan, harusnya ada satu yang negasi. Tapi dalam konteks ini, karena sedari dan sekarang sama seperti zaman dahulu, berarti jawabannya lebih tepatnya adalah pleonasme atau berlebihan secara ya sinonim kata. Sedari itu waktu, kemudian satu lagi sekarang juga waktu. Jadi itu kelebihan secara sinonim. Jadi lebih tepatnya jawaban untuk soal terakhir ini adalah pleonasme. Meskipun memang redundansi juga masih terkait dengan pleonasme, tapi pembahasannya seperti ini. Ya, demikian sahabat oleh pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat.
Saya Sri Marianti dari Rumah Belajar Daniel. Salam, yes I can.